Selamat siang, Pak Niko. Ya, selamat siang Mas Indra. Semoga sehat selalu. Amin. Ya. Pasti ya, sehat Jadi berkelimpahan ya. Peneduh bagi semua orang. Ya, bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Bagi banyak orang. Baik, Pak Niko. Jadi kita langsung to the point aja. Ya, ini soal Tuhan gitu ya. Ya. Apakah kemudian pemahaman seseorang tentang Tuhan itu ada keterkaitannya dengan dia bakal bisa maju apa enggak secara finansial itu? Menurut Pak Niko, pemahamannya berpengaruh nggak terhadap kemajuan hidupnya? Sangat berpengaruh, karena selama ini banyak orang dikenakan konsep Tuhan yang terbatas, Mas Indra. Oke. Ya, Tuhan yang seolah-olah tidak mampu untuk memberikan kelimpahan pada umatnya. Tuhan yang bersyarat, Tuhan yang pilih kasih, Tuhan yang memberi. Kalau Tuhan yang memberi, saya pastikan Tuhan itu nggak adil. Tapi selama ini pemahaman yang diajarkan oleh guru-guru agama manapun, konsepnya kan selama ini Tuhan memberi. Kalau Tuhan memberi, saya tidak tanya sekarang, banyak orang datang ke tempat saya, itu orang yang susah-susah. Yeah. Kemudian saya ajarkan, kalau kamu punya keyakinan selama ini Tuhan memberi, kamu terima nggak dengan kondisimu saat ini? Ternyata banyak orang nggak terima gitu loh. Berarti kan Tuhan nggak adil. Saya pastikan kalau Tuhan memberi, Tuhan nggak adil karena tolak ukurnya nggak jelas. Kemudian di sini saya kenalkan Tuhan semesta, Tuhan yang menyediakan. Jadi bedanya apa? Kalau Tuhan di agama itu Tuhan memberi, Tuhan menakdirkan, ya takdirullah. Kamu udah jatahmu segitu kan itu kan. Tetapi Tuhan semesta, Tuhan universal tidak bicara seperti itu. Tuhan universal bicara apa? Kelimpahan adalah hak bagi semua makhluk ciptaanku, gitulah. Jadi Tuhan menciptakan dunia ini bicara apa? Supaya mereka mengalami kelimpahan. Tetapi oleh Tuhan yang dikenalkan banyak orang ini kan Tuhan yang penuh keterbatasan. Maka tadi ya, seolah-olah ini orang miskin itu sudah ditakdirkan miskin. Kamu udah jatahmu segitu. Ya, kamu diberi Tuhan segitu kan itu. Sekarang coba kita berpikir. Tuhan memberi, Tuhan yang memberi dengan Tuhan yang menyediakan, kira-kira ada yang mana? Menyediakan. Menyediakan kan? Nah, justru Tuhan universal yang saya kenal selama ini, kemudian dinikmati banyak orang karena saya mengenalkan Tuhan universal, Tuhan yang menyediakan. Bukan Tuhan yang memberi. Lah, itu saya praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Siapapun yang datang ke rumah saya, tak sediakan makan minum gratis. Anda mau makan 5 kali silahkan. Gitu loh. Karena apa? Kita menyediakan. Sama semesta juga seperti itu. Tuhan sudah menyediakan bagi semua makhluk ciptaannya tanpa terkecuali, tanpa pilih kasih. Nah, selama ini kita dikenalkan Tuhan yang pilih kasih. Yeah. Tuhan yang seolah-olah hanya umatnya ini yang dikasihi, yang layak mendapat kebaikan-kebaikannya kan, yang lainnya enggak. Dihakimi, ya, dikatakan itu laknatullah dan lain-lain kan itu. Ini Tuhan yang sangat apa? Tuhan yang sangat sempit. Tuhan yang tadinya maha besar, penuh dengan kasih tadi, akhirnya menjadi kasihnya sempit, kebesarannya pun menjadi kecil. Nah, itu dengan pemahaman tadi, Tuhan yang universal tadi, Tuhan yang menyediakan tadi, segala kelimpahan sudah Tuhan sediakan di muka bumi. Jadi banyak orang akhirnya apa? Hidupnya berubah. Selama ini banyak yang bersusun tadi, Tuhan sudah mengatur, ini jatahku. Kayaknya mempengaruhi pada ekonomi, pada keuangan, gitu loh. Karena kelimpahannya terbatas, kelimpahannya bersyarat, kelimpahannya hanya untuk umatnya tertentu kan gitu. Nah, padahal Tuhan semesta alam tadi, Tuhan universal tadi bicara apa? Kelimpahan adalah hak bagi semua makhluk ciptaanku tanpa terkecuali. Oke. Nah, setelah paham itu, banyak orang yang tadinya datang ke sini dengan segala kepayahannya, segala permasalahannya, ekonominya hancur, keuangannya minus, mengalami kelimpahan ketika sudah mengenal Tuhan yang universal tadi. Baik, Pak Niko. Ya, Mas Indra. Pak Niko ini kan kalau sama teman-teman yang datang ke sini, selalu bilang ini pasti, gitu kan? Memastikan gitu ya, bukan insya Allah gitu. Atau semoga, bukan mudah-mudahan gitu ya.
Itu tuh kenapa kok bisa tanpa beban seperti itu bilang begitu? Pertama begini, saya sudah mengenal Tuhan semesta tadi. Oke. Karena Tuhan semesta itu dalam mengendalikan semesta ini itu berdasarkan hukum-hukum. Namanya hukum-hukum itu sifatnya pasti. Gitu loh. Nah, jadi kalau saya sudah mengenali hukum-hukumnya Tuhan universal tadi, maka semua berisi kepastian. Iya. Nah, selama ini dengan paham-paham baru kan Tuhan yang penuh kepastian degradasi, nilainya jadi turun. Karena menjadi Tuhan yang ragu-ragu gitu loh. Iya, iya, iya. Makanya ketika orang minta didoakan oleh para tokoh-tokoh tadi kan jawabannya, ya udah saya doakan, mudah-mudahan nanti dijabah. Oke. Semoga nanti dijabah. Insya Allah Tuhan kabulkan, kan itu kan? Ini keraguan ini. Sekarang bagaimana kalau seorang pemimpin aja ragu-ragu, bagaimana pengikutnya suruh yakin gitu? Iya, iya. Wong pemimpinnya yang mengaku dekat dengan Tuhan aja ragu-ragu kan itu kan? Nah, justru di situ ini kami mengenal Tuhan yang penuh dengan kepastian. Semua berdasarkan hukum-hukum. Kemudian yang kedua apa? Kenapa saya ngomong pasti? Selama ini banyak orang ragu-ragu mencapai itu karena apa? Karena dia ada sesuatu yang diterima gitu loh. Iya kan? Bayar mereka kan? Iya, bayar. Doa pun juga sama kan, ketika orang datang ke toko itu kan pasti bawa sesuatu juga. Nah, orang dia karena sudah menerima sesuatu tadi, nah, akhirnya dia nggak berani memberikan kepastian itu. Nah, saya kan clear. Orang datang ke sini semua free, ketemu saya free, konsultasi semua free kan itu. Tapi lebih dari itu, bukan itu sebetulnya, tapi lebih dari itu karena saya mengenal Tuhan yang penuh dengan kepastian. Nah, jadi masing-masing ayo sadari, Tuhan itu tidak seperti yang banyak orang itu dikenalkan apa? Tuhan konseptual. Iya. Konsep di pikirannya. Ya, di pikirannya. Jadi Tuhan yang dimanusiakan. Jadi masing-masing kalau kita bicara tentang paham-paham yang selama ini diikuti banyak tadi, dikenalkan Tuhan yang kecil. Tuhan yang dikonsep seperti manusia. Contoh ya kalau yang dikenal kan gitu. Tuhan yang kasihnya berbalas. Kasihnya terbatas. Kalau kamu baik dengan aku baik dengan kamu. Saya pastikan kalau seperti itu bukan Tuhan. Iya, iya, iya. Itu manusia. Iya, iya, iya. Ya, seperti kita kan kalau kamu baik dengan aku baik dengan kamu. Seperti orang nyumbang, kalau kamu dulu nyumbang 100.000, nanti aku akan kembalikan 150 kan gitu kan. Berbalas. Tuhan tidak seperti itu. Kasihnya tanpa syarat. Itu kasihnya tanpa batas. Bahkan karena kasihnya tadi, Tuhan tidak pernah menghukum umatnya. Tuhan tidak pernah menghancurkan ciptaannya. Sekarang mana ada, kita bicara manusia aja. Ada nggak manusia yang menghancurkan ciptaannya? Misalnya Mas Hendra membuat lemari bagus itu kan, terus dihancurkan sendiri. Kita yang kasih kita terbatas saja nggak mungkin menghancurkan ciptaan kita. Tuh ada nggak orang tua yang wah aku mau buat anak besok mau tak tabrak ke bis, besok mau tak hukum tangannya tak pedeli kan nggak ada kan? Apalagi Tuhan yang maha kasih tadi, dalam hatinya apa? Cuma berisi kasih dan sayang gitu loh.